Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran masalah perpajakan pada perkembangan e-commerce guna memenuhi tugas kelompok sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Satrio Adi. Sebelum ke materi, lebih baik kami perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Faiz Gilang Ramadan, Nabila Ramadanti, Rafa Azizah, kemudian Ina Alfi, dan yang terakhir Norva Bagas. Belakangan ini, e-commerce telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dampak dari globalisasi dan perkembangan pesat yang berpengalaman dalam ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan level e-commerce. E-commerce menyediakan bisnis untuk menjual barang dan jasa dengan cara yang berbeda di seluruh dunia, dan memperbolehkan konsumen untuk mengakses barang dan jasa dengan mudah. Perpajakan e-commerce merupakan persoalan penting untuk negara-negara, bisnis, dan konsumen yang ingin menjadi bagian dari e-commerce. Permasalahan seperti hilangnya pajak dan penggelapan pajak merupakan hal penting dalam suatu negara. Kesulitan seperti ketidakpastian dan pajak ganda membuat pihak e-commerce enggan dan mengakibatkan dampak buruk perkembangan e-commerce. Di kajian ini, peranan dari masalah perpajakan pada perkembangan e-commerce akan dibahas. Kami bertujuan untuk fokus terhadap bagaimana e-commerce dapat berkembang dengan peraturan pajak yang tepat. Electronic commerce atau yang sering dikenal e-commerce adalah sebuah proses yang memungkinkan menjual atau membeli barang dan jasa dengan metode yang sudah dirancang untuk tujuan ini melalui jaringan komputer. Walaupun pemesanan dapat dilakukan secara elektronik, pengantaran barang dan jasa, atau pembayaran tidak dapat dilakukan secara elektronik. Transaksi e-commerce dapat dilakukan antar bisnis, rumah tangga, individu, pemerintah, dan perusahaan umum atau swasta. E-commerce pada umumnya dibuat dengan menggunakan telepon, fax, TV, komputer, internet, pembayaran elektronik, sistem transfer uang, dan pertukaran data elektronik. Dalam kajian kali ini, hanya transaksi elektronik commerce melalui internet yang dipertimbangkan. Penjualan global e-commerce telah meningkat bertahap di tahun 2014. Penjualan e-commerce meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapkan penjualan e-commerce meningkat 10% setiap tahun dan mencapai 1,506 miliar dolar pada tahun 2018. Ketika ukuran pasar online, perilaku konsumer, potensi pertumbuhan dan infrastruktur telah dipertimbangkan, USA, China, dan United Kingdom adalah negara-negara teratas sebagai tolak ukur pasar e-commerce. Seperti yang ditunjukkan di tabel, tingkat dari penggunaan internet bertumbuh dengan pesat di dunia. Hal ini mengasumsikan bahwa ada 2.925.355 pengguna internet di dunia pada tahun 2014. 40,4% populasi di dunia adalah pengguna internet. Bahkan, jika pertumbuhan pengguna internet menurun, individu yang menggunakan internet secara bertahap meningkat. Dalam grafik 1, ditampilkan bahwa penjualan e-commerce telah meningkat tiap tahun berhubungan dengan penggunaan internet. Perkembangan e-commerce di dunia ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut ini. Pertama, penggunaan internet. Kedua, pajak e-commerce. Ketiga, penggunaan kartu kredit untuk transaksi. Perpajakan e-commerce dan masalahnya. Permasalahan perpajakan e-commerce antara lain: pertama, ketidakpastian pajak. Ketidakpastian peraturan PPN yang memiliki kekuasaan memungut PPN dan persyaratan pendaftaran menimbulkan masalah. Yang kedua, pajak ganda. Untuk menciptakan e-commerce di seluruh dunia tanpa batas dan pengaplikasian yang berbeda tentang pajak e-commerce menyebabkan resiko pajak ganda. Yang ketiga,
perbedaan pajak satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti contohnya, ketika keju dikenai pajak di satu negara sebagai makanan ringan, di negara lain keju tidak dikenai pajak. Dan yang keempat, kurang efektif. Dan yang terakhir, kurangnya peraturan yang jelas dan pasti tentang peraturan pajak e-commerce. Beragam peraturan perpajakan antara negara bagian secara langsung mempengaruhi pembisnis yang berjualan melalui internet dan menerima pengembalian di toko-toko. Terdapat pula upaya untuk mengatasi hambatan masalah perpajakan e-commerce. Antara lain, pertama, membuat perjanjian antar negara. Kedua, kerjasama antar bisnis. Ketiga, tidak mengenakan pajak pada barang yang dijual. Dan yang terakhir, dibuat peraturan dan kebijaksanaan yang jelas. Dari keterangan-keterangan yang telah dijelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ditemukan upaya paling efektif untuk mengatasi masalah perpajakan e-commerce. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.